Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bapak Gedi selaku owner Warung Abnormal. Seperti yang kalian semua dapatkan di email, kebetulan hari ini kami akan mengadakan meeting tentang potensi dan inovasi Warung Abnormal. Ini untuk agenda kami hari ini. Kami akan membahas tentang permasalahan yang kami alami di bisnis Warung Abnormal, dan kita juga akan membahas berbagai strategi-strategi yang akan kami lakukan. Ini untuk permasalahan kami, yaitu 1. Variasi menu yang tidak berubah. Kedua, harga yang tidak sesuai ekspektasi pelanggan. Dan yang ketiga, pengalaman pelanggan yang jenuh. Bisa dilihat dari data yang kami dapatkan. Inilah hasil penjualan selama 3 tahun terakhir. Bisa dilihat dari tahun 2020 sampai hari ini 2023, penjualan mengalami penurunan yang drastis. Dan kami juga mendapatkan berbagai komplain dari berbagai pelanggan. Ada yang bilang kita mengalami kesepian gara-gara salah satu menu yang dia suka kami hilangkan, yaitu menu green tea lovers atau mochila monster. Ada yang juga bilang makanannya biasa aja, dan ada yang juga bilang overpriced karena makanan yang kami sajikan itu tidak sesuai dengan harga yang kami tagih kepada pelanggan. Dan berikutnya akan dibahas oleh CMO kami, yaitu Bapak Steven. Baik, terima kasih untuk waktu dan apa yang Bapak sampaikan. Perkenalkan, saya Steven sebagai CMO Warung Abnormal. Nah, berdasarkan hasil riset, mulai dari kami menerima feedback dari customer, kita telah feedback tersebut menjadi informasi untuk dijadikan bahan riset pasar. Maka, kita menemukan perumusan masalah di mana sasaran pasar ditujukan pada kalangan berusia hingga pemuda atau pemudi, di mana mereka lebih menyukai tempat makan yang menawarkan makanan dan minuman di mana cita rasa sebanding dengan harga. Misalkan kalau ada menu Indomie Corn dan Keju ya seharga Rp24.000, istilahnya untuk apa menyajikan menu tersebut bila pelanggan bisa membeli sendiri dari rumah dengan harga lebih murah. Kalau yang mereka buat di rumah belum tentu worth it kalau yang dibuatkan sama abnormal istilahnya. Selain itu, kecepatan ekspansi yang terlalu cepat itu sehingga supply chain tidak optimal, sehingga logistik yang siap mengerikan serentak bahan bakunya ke setiap cabang abnormal karena tiap cabang lokasinya beragam, maka bisa disebabkan akan melakukan lebih banyak biaya. Selain itu, ketidakadaan menu andalan untuk dipasarkan sebagai menu utama. Sekadar menu tertentu yang minuman tertentu misalkan yang saya enak banget sehingga jadi andalannya konsumen, dihilangkan begitu saja. Itu kan kesannya memberikan kesan FOMO atau istilahnya fear or missing out gitu. Nah, berdasarkan isu-isu tersebut, maka solusi yang bisa saya tawarkan untuk pemasaran ke depannya yakni: pertama, menunda ekspansi hingga supply chain berjalan optimal dan biaya yang keluar tidak banyak. Selain itu, bisa juga menurunkan harga makanan dan minuman sedikit saja. Selain itu, memangkas pembiayaan fasilitas pelayanan fisik. Nah, itu yang seakan kayak menawarkan suasananya. Padahal yang kita hadapi realitas hari ini kan kita kan menghadapi pandemi COVID-19. Nah, tentunya pasti akan ada perubahan pola yang biasanya yang suka nongkrong di tempat, sekarang mereka di rumah. Biasanya mereka lebih senang di rumah, sehingga mereka pesannya melalui GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan sebagainya. Nah, sementara itu tempatnya itu kita tawarkan fokusnya lebih ke fasilitas wifi yang lebih kencang. Selain itu, saya bisa memperlakukan promo bagi pemegang kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Misalkan untuk pemegang kartu pelajar dan kartu mahasiswa akan dikenakan diskon 10% untuk semua produk. Dan tidak kalah pentingnya,
memperlakukan promo bagi key customer. Biasanya ya, terutama bagi mereka yang sering memesan makanan atau minuman lewat GoFood dan semacamnya. Misalkan untuk GoFood kita berlakukan 40% bagi key customer. Misalkan untuk yang GoFood misalnya mereka sudah mencapai level yang lebih tinggi istilahnya, maka kami sudah bisa menerapkan cashback sebesar 40% dengan maksimal cashbacknya 25.000. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Halo, pada kesempatan ini saya sebagai COO ingin memberitahu mengenai SOP service di warung abnormal ini. Oke, untuk SOP service ada penerimaan pelanggan. Kita harus menyapa pelanggan dengan ramah dan juga sopan. Kemudian memberikan menu dan daftar harga kepada pelanggan. Kemudian tanyakan pesanan pelanggan dengan jelas dan lengkap. Dan yang terakhir, pastikan pesanan pelanggan dicatat dengan benar. Selanjutnya yaitu penyajian makanan dan minuman. Sajikan makanan dan minuman sesuai dengan pemesanan pelanggan. Kemudian pastikan makanan tersaji dengan rapi dan juga bersih. Dan jika ada kesalahan dalam pesanan, segera laporkan kepada pelanggan dan memberikan alternatif yang sesuai. Selanjutnya, yaitu kebijakan penggunaan sosial media. Kita harus menggunakan sosial media untuk mempromosikan produk dan juga layanan. Kemudian tanggapi komentar dan pesan dari pelanggan dengan cepat dan sopan. Yang terakhir yaitu kebijakan keamanan. Kita harus memastikan keamanan dan juga keamanan. Dan jangan membiarkan pengunjung yang merugikan keamanan dan juga ketertiban. Sekarang saya akan memperkenalkan beberapa menu makanan dan minuman yang dapat menjadi pilihan tambahan di menu warung abnormal kita. Yang pertama yaitu martabak terang bulan dengan topping keju, coklat, dan kacang. Ini adalah makanan khas Indonesia yang populer dan juga bisa menjadi pilihan menarik sebagai makanan penutup atau juga cemilan. Kedua yaitu churros yang dilapisi dengan gula dan kayu manis. Ini adalah makanan penutup yang sedang populer dan bisa menjadi pilihan menarik untuk ditambahkan di warung abnormal kita. Yang ketiga yaitu keripik kulit ayam dengan berbagai lapisan seperti balado, telur asin, dan lain-lain. Ini adalah cemilan yang sedang populer di kalangan penggemar makanan ringan. Yang keempat yaitu minuman. Ini adalah minuman teh rempah yang sedang populer, yaitu chai tea latte. Ini bisa menjadi pilihan alternatif bagi menu minuman di restoran atau warung abnormal kita. Rasa rempah yang unik ini menyegarkan dan juga bisa menjadi daya tarik bagi pelanggan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, es krim roti dengan berbagai rasa seperti coklat, durian, vanila, dan strawberry. Ini adalah cemilan yang bisa jadi pilihan menarik untuk menu warung abnormal kita. Selain itu juga ada menu yang ingin kami kembalikan, yaitu Green Tea Lovers dan juga Mochila Monster. Green Tea Lovers merupakan minuman teh hijau yang dicampur dengan sirup dan juga susu. Sedangkan Mochila Monster merupakan minuman kopi yang dicampur dengan susu dan juga sirup karamel. Demikianlah beberapa menu makanan dan minuman yang bisa menjadi pilihan tambahan kita di restoran abnormal kita. Berdasarkan pemaparan yang dilakukan oleh CEO, maka ada beberapa permasalahan yang juga bersinggungan pada pihak keuangan. Maka saya selaku CFO melakukan beberapa pertimbangan dengan melakukan rekomendasi hal yang akan dilakukan untuk memperbaiki jalannya perusahaan warung abnormal. Yang pertama adalah merubah harga menu, yang mana kami melakukan penurunan harga menu setingkat 10 hingga 15% yang memiliki harapan untuk meningkatkan lagi antusias pembeli untuk datang ke warung abnormal. Kemudian yang kedua adalah perubahan jumlah pegawai. Kami akan melakukan pemangkasan jumlah pegawai agar mengurangi beban perusahaan. Seperti yang kita tahu
bahwa perusahaan dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan penjualan. Saya harap dengan terobosan tadi dapat membantu perjalanan warung abnormal untuk kembali lagi membaik dan sukses di kemudian hari. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, seperti yang kita tahu, zaman itu semakin canggih dan tentunya kita tidak luput dengan penggunaan teknologi. Nah, penggunaan teknologi dalam bisnis juga akan sangat-sangat membantu kita sebagai pemilik bisnis untuk bisa berkomunikasi dengan para pelanggan. Nah, dari rumusan masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan lagi. Yang pertama, mungkin kita bisa membuat aplikasi warung abnormal. Nah, jadi para pelanggan bisa memesan makanan atau minuman lewat aplikasi ini, dan tentunya juga kita memberikan benefit-benefit kepada para pelanggan, misalnya potongan harga dan sebagainya. Itu akan membuat pelanggan menjadi lebih tertarik untuk tetap membeli makanan ataupun minuman warung abnormal gitu. Lalu yang kedua, pengoptimalan website dari warung abnormal. Nah, sebetulnya kita kan sudah memiliki website untuk warung abnormal sendiri ya, tapi mungkin perlu ada perubahan dari apa saja sih yang nantinya akan ditampilkan di website agar bisa menarik pasar lebih luas lagi. Lalu yang terakhir adalah pemanfaatan platform digital ataupun sosial media seperti Instagram ataupun Twitter. Hal tersebut dilakukan karena mengingat kita sebagai pemilik bisnis harus bisa bersifat komunikatif dengan para pelanggan gitu ya. Karena tentunya dengan hal tersebut bisa meningkatkan value lebih untuk bisnis yang sedang kita jalani sekarang. Baik, semuanya, kami sudah berada di agenda terakhir rapat kami hari ini, yaitu apa yang akan kami lakukan dan kesimpulan dari rapat ini. Pertama, action plan dari kami yaitu untuk melakukan riset pasar dan juga untuk memperlakukan strategi baru tentang financial dan operations kami. Baik, untuk kesimpulan rapat hari ini ada 4 poin, yaitu 1, untuk kami akan melakukan riset pasar. Kedua, kami akan melakukan SOP baru. Ketiga, kita akan memperlakukan strategi financial yang diusulkan oleh CFO kami. Dan yang terakhir, kita akan mempergunakan teknologi yang ada saat ini yang diusulkan oleh CTO kami, yaitu untuk membuat website, digital platform, dan sosial media. Baik, terima kasih semuanya sudah menghadiri meeting kami. Terima kasih untuk Bapak Gedi selaku owner Warung Abnormal sudah menyediakan waktu untuk menghadiri meeting hari ini. Saya akan tutup meeting hari ini dengan pesan, semoga Warung Abnormal ini berjalan dengan lancar dan sukses untuk kedepannya. Terima kasih semuanya.